Mas Octavian ternyata hanya akan menjadi pelatih timnas Indonesia sampai selesainya SEA Games tahun 2025 ini, karena untuk SEA Games tahun 2025 besok PBVSI itu akan mengganti Mas Octavian dengan pelatih asing. Siapa pelatih asing yang akan menangani timnas Indonesia? Kita bahas ya. Oke teman-teman, ketemu lagi. Kita ngobrol santai-santai lah ya. Kita sharing tipis-tipis. Pokoknya tiap hari kita ngobrolin tentang voli Indonesia. Biar voli Indonesia maju, biar voli Indonesia nggak gini-gini aja. Kita akan bahas mengenai timnas Indonesia untuk yang putri senior menjelang SEA Games tahun 2025. Tapi tidak membahas tentang cedera yang dialami oleh Megawati Hangesti Pertiwi dan juga Arsel Anwari. Atau bagaimana kondisi para pemain lainnya seperti Devika, Tisha Amalia, Medio Lioku, Sheila Bernadita, dan lain sebagainya. Karena kita akan membahas mengenai pelatih timnas Indonesia. Ini sudah ada isu yang sangat panas, sudah ada rumor yang sangat hot mengenai pelatih timnas Indonesia. Untuk SEA Games tahun 2025 besok, ternyata bukan Mas Octavian atau Mas Oo. Kita ketahui lah ya bahwa saat ini pelatih timnas Indonesia yang senior itu kan Mas Octavian, dan Mas Oo itu kan menukangi timnas Indonesia sejak FIC Nation Cup tahun 2025 yang lalu. Dan dirinya melanjutkan perjalanannya bersama timnas Indonesia itu di SEA Games tahun 2025 ini. Meskipun demikian, ternyata Mas Octavian itu hanya akan menunaikan masa kerjanya setelah SEA Games tahun 2025 besok, karena PBVSI akan mengganti Mas Octavian dengan pelatih asing. Sebelum kita nanti membahas mengenai siapa pelatih asing yang akan menukangi timnas Indonesia, kita apresiasi dulu Mas Octavian yang sudah melatih timnas Indonesia di FIC Nation Cup dan besok di SEA Games tahun 2025. Mungkin banyak yang tidak sependapat kalau kita memberikan apresiasi kepada Mas Octavian, tapi harus kita akui bahwa Mas Octavian berhasil membawa timnas Indonesia finish di posisi kelima di FIC Nation Cup tahun 2025 dengan berbagai kekurangan. Salah satunya adalah persiapan yang bisa dikatakan seadanya dan sangat tidak maksimal. Kemudian juga tidak adanya beberapa pemain di timnas Indonesia di FIC Nation Cup tahun 2025 kemarin, dan juga berbagai dinamika yang terjadi di timnas Indonesia. Meskipun tidak bisa untuk memenuhi target dari PBVSI yaitu lolos ke semifinal, tapi ya dengan persiapan yang sangat mepet, dengan persiapan yang seperti itu, dan timnas bisa finish di posisi kelima, itu ya sebuah catatan tersendiri, sebuah prestasi yang sebuah pencapaian yang tidak buruk lah ya. Dan ini tentu saja menjadi sebuah PR, sebuah lecutan, sebuah cambuk bagi PBVSI agar besok-besok mempersiapkan timnas dengan lebih maksimal lagi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ternyata Mas Octavian itu hanya akan selesai masa tugasnya atau masa baktinya setelah SEA Games tahun 2025 ini, karena ini PBVSI akan menjadikan Marco Sugiyama itu sebagai pelatih timnas di SEA Games tahun 2025 besok. Rumor itu atau kabar itu sudah ramai dibicarakan di media sosial, bahkan ada beberapa ada akun media sosial yang selama ini fokus dengan voli Indonesia dan voli luar negeri yang sudah menyebut bahwa Marco Sugiyama itu akan menjadi pelatih timnas. Nah, ternyata kalau saya baca dari berita di situs jpnn.com, ternyata memang sebenarnya pelatih timnas Indonesia yang senior itu adalah Marco Sugiyama. Jadi menurut Mas Oo, dirinya itu hanya menjadi pelatih caretaker atau pelatih sementara, karena kita ketahui bahwa Marco Sugiyama itu kan harus membagi waktu, tenaga, dan konsentrasinya ke timnas Under 21 yang akan tampil di kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025 ini, di mana Indonesia itu akan menjadi tuan rumah. Nah, hal itu sekaligus menegaskan bahwa memang Marco Sugiyama ya memang sudah diplot tidak hanya menjadi pelatih Under 21 tapi juga timnas senior, tapi ya memang dirinya itu kan untuk saat ini memang berfokus dengan timnas Under 21. Pertanyaannya menjadi gini, apakah kalau timnas Indonesia dilatih oleh Marco Sugiyama itu akan mendapatkan hasil baik, dan juga siapa nanti pemain timnas Under 21 yang akan dimasukkan ke timnas senior untuk SEA Games tahun 2025. Kita bahas dari poin pertama. Apakah kalau timnas Indonesia dilatih oleh Marco Sugiyama itu akan otomatis mendapatkan hasil terbaik? Ya enggak, tentu saja enggak lah ya, karena untuk mendapatkan hasil terbaik setidaknya itu paling minimal, bare minimum lah ya, itu hanya akan ada dua tuh, satu persiapan dan juga dukungan, yang kedua itu adalah kualitas SDM.
Kalau dukungan serta fasilitas itu atau persiapan itu sangat oke, tapi pemainnya itu juga tidak oke ya, tentu saja sebuah tim itu akan sangat sulit untuk berprestasi. Begitu juga sebaliknya, kalau pemain dan pelatih itu sudah oke, kualitasnya bagus, tapi ternyata persiapan tidak maksimal, kemudian dukungan juga tidak maksimal, ya sama aja. Sebuah tim itu akan sangat sulit lah untuk menjadi atau untuk mendapatkan prestasi. Yang kedua, siapa nanti pemain di timnas Under 21 yang akan masuk ke timnas senior? Karena apa? Ini kan sudah banyak suara-suara dari para volley-mania, dari para fans volley Indonesia yang menyatakan bahwa ada beberapa pemain timnas Under 21 yang memang sangat layak untuk menghuni timnas senior. Ya, salah satu yang paling disuarakan itu adalah Junaida Santi yang kita ketahui di Proliga tahun 2025 kemarin itu kan menjadi MVP atau pemain terbaik saat membawa Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Proliga. Tapi selain Junaida Santi itu kan juga masih ada beberapa pemain lain yang juga dianggap layak untuk masuk ke timnas senior. Salah satunya adalah Gendis, kemudian juga ada Kadek, kemudian juga ada Chelsea dan lain sebagainya. Dan tentu saja ini menjadi ya hal yang sangat kita nantikan karena apa? Kalau kita melihat bagaimana track record atau rekam jejak dari Marco Sugiyama, dirinya itu kan sudah sangat sering melatih timnas kelompok umur di Honduras. Jadi tidak hanya pelatih di timnas senior, tapi juga di under 23, under 19 dan lain sebagainya. Nah, dengan track record seperti itu, kemungkinan besar Marco Sugiyama itu akan akan memasukkan beberapa pemain timnas under 21 untuk menghuni skuad di timnas senior untuk SEA Games tahun 2025 besok. Kalaupun nanti ada pemain-pemain di timnas under 21 yang masuk ke timnas senior, tentu saja itu membuat sebuah harapan baru. Itu artinya regenerasi akan tetap berkesinambungan, tetap akan berjalan dan berlangsung secara kontinu. Dan tentu saja itu akan sangat berguna untuk timnas Indonesia di event-event selanjutnya. Karena ya kita ketahui bahwa saat ini itu kan sudah ada beberapa pemain di timnas Indonesia yang usianya itu sudah sudah kepala tiga lah ya. Dan sudah ada yang pensiun juga, salah satunya adalah Yola Yuliana yang akhirnya memutuskan untuk pensiun dari timnas Indonesia setelah selama belasan tahun membela timnas Indonesia. Ya, kita patut nantikan bagaimana nanti racikan dari Marco Sugiyama kalau dirinya benar-benar menjadi pelatih timnas Indonesia. Kita patut nantikan bagaimana nanti keputusan dari PBVSI, apakah rumor itu benar, tapi yang pasti isu ini sudah sangat hangat, sudah sangat hot, dan sekali lagi kita hanya akan menunggu pengumuman dari PBVSI. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya doakan timnas Indonesia agar mendapatkan hasil terbaik di CV League 2025 besok dan juga di SEA Games 2025. Oke, makasih, sampai jumpa.